Baik, perkenalkan nama saya Laurencia Karin Firna Haryatmo. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah auditing atau pemeriksaan akuntansi, yakni dengan kita menjalankan aplikasi Atlas. Aplikasi Atlas merupakan aplikasi untuk pemeriksaan laporan keuangan. Berikut ini adalah tampilan awal dari Atlas tersebut. Nah, singkatan dari Atlas adalah Audit Tool and Link Archive System, di mana aplikasi ini didesain untuk membantu para auditor dalam mengimplementasikan standar audit bagi entitas kecil dan menengah. Namun tidak dimaksudkan untuk menggantikan standar yang telah ada tersebut. Nah, selanjutnya para praktisi harus menggunakan aplikasi dalam koridor pertimbangan yang profesional dan faktanya serta hal terkait lainnya yang khusus dalam setiap audit. Pada tahap berikutnya, kita bisa mengklik di bagian mana saja. Nah, setelah itu muncullah tampilan seperti berikut ini. Ini adalah petunjuk teknis untuk melaksanakan audit laporan keuangan, di mana ini adalah informasi status KKP atau kertas kerja pemeriksaan. Kemudian status KKP ini adalah incomplete atau tidak lengkap. Jadi kita perlu melakukan sebuah pengisian. Nah, pengisiannya kita lakukan dengan mengklik di bagian konten. Setelah kita masuk ke konten, di sini kita bisa memantau status kerja pada tahapan-tahapan audit. Daftar isi berupa seluruh daftar kertas kerja pada tahapan audit serta indeks-indeksnya. Ada yang pertama ada pre-engagement, risk assessment, risk response, completing and reporting, and general. Setiap tahap audit di sini dapat langsung kita klik menuju pada kertas kerja. Kemudian perlu kita ketahui adanya audit cycle atau siklus audit, di mana siklus audit ini menggambarkan garis besar dari proses auditing yang dimulai dari analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dimulai dari pra-perikatan atau A1 menuju kepada risk assessment atau A2. Nah, kemudian menuju kepada risk response. Setelah dari risk response adanya reporting, setelah di-report maka didapatkanlah laporan auditor independen. Nah, di sini juga perlu kita ketahui bahwa adanya tahapan evaluasi bukti audit. Tujuan dilakukannya sebuah evaluasi bukti audit ini agar bukti-bukti audit yang telah diperiksa itu benar adanya. Jadi, siklus audit ini dimulai dari pengumpulan datanya sampai ujungnya ada laporan auditor independen. Nah, untuk yang pertama, ada contoh yang saya ambil adalah pengauditan laporan keuangan PT Anz melalui aplikasi Atlas. Nah, di sini terdapat contoh yang sudah saya ambil yang ada bagian identitas auditor. Nah, untuk identitas auditor ini diisi manual dengan nama kantor akuntan publik yang mengaudit, yaitu KAP. KAP Arnes Tesa. Nah, untuk nama tim perikatan tidak bisa diisi secara manual karena akan terisi secara otomatis setelah semua indeks para konten untuk pra-perikatan terisi semua. Yang kedua, ada identitas klien. Nah, di bagian identitas klien ini kita isi secara manual dengan identitas PT Anz yang meliputi nama, alamat, nomor telepon, NPWP, sektor maupun subsektor usaha, serta status kepemilikan. Nah, yang ketiga ada informasi perikatan. Di bagian informasi perikatan ini terdapat tahun buku. Tahun buku dapat kita isi dengan tahun pembukuan yang ingin kita audit, yaitu tahun 2018 untuk PT Anz. Yang kedua ada tipe perikatan. Ada dua pilihan tipe, yaitu perikatan tahun pertama dan perikatan berulang. Untuk PT Anz diisi dengan perikatan tahun pertama karena PT Anz pada pengauditan sebelumnya sudah menggunakan jasa auditor lain dan baru menjadikan klien KAP Arnes Tesa untuk pengauditan laporan keuangan tahun 2018.
Nah, di bagian gambar kedua, ada gambar indeks A110. Di bagian ini terdapat analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Kertas kerja yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang menjadi pertimbangan apakah auditor tersebut akan menerima atau melanjutkan perikatan audit. Nah, kita masuk ke bagian ketiga. Nah, di bagian ketiga ini ada input data laporan keuangan, di mana kita bisa untuk mengisi data laporan keuangan dengan cara kita mengklik kotak merah. Nah, setelah kita klik, kita akan masuk ke laman pengisian template yang kosong. Setelah itu diisi sesuai dengan yang ada di laporan keuangan. Yang selanjutnya, kita masuk ke bagian cara-cara pengisian. Nah, untuk cara pengisian, yang pertama, nama akun diisi sesuai dengan nomor akun yang ada di laporan keuangan klien. Yang kedua, kolom mapping group akun atau mapping kelompok akun dan mapping header akun diisi dengan memilih drop down sesuai dengan jenis nama akun. Yang ketiga, untuk bagian kolom input hanya diisi dengan dia, satu kali dari kolom mapping header akun yang sama. Setelah template kosong terisi dengan data laporan keuangan, maka kelompok indeks materialistis akan secara otomatis terisi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian gambar indeks materialistis. Materialistis adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang kita lihat dari keadaan yang melingkupinya. Dapat mengakibatkan perubahan atas suatu pengaruh terhadap pertimbangan orang lain yang meletakkan kepercayaannya terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian gambar indeks analisis rasio keuangan. Perlu kita ketahui, analisis rasio keuangan adalah kertas kerja yang berisi rasio keuangan klien. Di sini, pada setiap laporan keuangan tahunan klien KAP Arnas Desa, harus tersedia perhitungan rasio yang dibutuhkan. Begitu juga dengan PT ANZ yang telah mencantumkan perhitungan rasio keuangan pada laporan keuangan. Nah, di dalam indeks ini juga tersedia ruang untuk perhitungan yang berisi rumus-rumus perhitungan rasio yang dibutuhkan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian worksheet. Nah, di worksheet ini, indeks ini digunakan sebagai media informasi pengelolaan angka laporan keuangan berupa informasi saldo awal, jurnal penyesuaian, serta angka final. Laporan keuangan setelah final tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke bagian worksheet trial balance atau disingkat dengan WTB. Nah, pengertiannya yaitu rangkuman laporan keuangan dari informasi saldo awal hingga angka final hasil audit. Nah, biasanya indeks ini akan terisi secara otomatis setelah data laporan keuangan telah terisi. Selanjutnya kita masuk ke gambar representasi manajemen. Representasi manajemen yaitu kertas kerja yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah auditor telah memperoleh surat representasi dari manajemen dan isinya sudah sesuai dengan SA 580 representasi tertulis. Representasi tertulis ini diperoleh menjelang akhir atau mendekati tanggal laporan auditor atas laporan keuangan, tetapi tidak boleh sesudah tanggal laporan audit. Nah, pernyataan tertulis tersebut mencakup seluruh laporan keuangan dan seluruh periode yang disebutkan dalam laporan keuangan. Representasi tertulis dari manajemen tidak boleh digunakan sebagai yang pertama, pengganti pelaksanaan prosedur audit lainnya. Yang kedua, satu-satunya bukti untuk masalah audit yang signifikan. Representasi manajemen ini dibuat berdasarkan surat pernyataan manajemen tentang tanggung jawab atas laporan keuangan untuk tahun berakhir. Surat pernyataan tersebut biasanya telah ada di dalam laporan keuangan dan biasanya dibuat serta ditanda tangani oleh direktur perusahaan.
Nah, adapun cara pengisiannya, yang pertama, pertanyaan pada kolom kondisi harus kita jawab dengan iya atau tidak, sesuai dengan kondisi yang ada pada klien tersebut. Nah, yang kedua, kita menambahkan informasi memperjelas mengenai kondisi dari masing-masing pertanyaan, itu pun jika ada. Nah, yang ketiga, jika pertanyaan telah dijawab semua, maka akan muncul simpulan secara otomatis dan kotak atau status KKP akan komplit. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian gambar laporan auditor final. Laporan auditor independen final atau laporan keuangan, kertas kerja ini digunakan untuk mencantumkan informasi yang diperlukan terkait dengan laporan auditor independen yang akan diterbitkan sekaligus memberikan contoh format opini yang akan diterbitkan oleh auditor. Demikianlah hasil pemaparan materi saya mengenai laporan keuangan yang sudah saya paparkan sebelumnya. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.